KPK didesak tangkap dan periksa Yakut Cholil Qoumas. Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan atau Gus Umar, memberi respon terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Lewat cuitannya di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan menyebut ada drama yang terjadi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gus Umar ragukan KPK soal dugaan korupsi kuota haji. Emang berani sama Yakut? Kasus dugaan korupsi kuota haji ini kini menjadi sorotan publik. Setelah KPK resmi meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan, berbagai langkah hukum mulai diambil. Dari pemeriksaan ex-Menteri Agama, pencekalan ke luar negeri, hingga penggeledahan rumah yang menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun, di tengah langkah hukum yang terus berjalan, muncul suara-suara sumbang. Salah satunya dari Umar Hasibuan atau yang akrab dikenal sebagai Gus Umar. Lewat cuitannya di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan menyebut ada drama besar di balik penyelidikan ini. Bahkan, ia meragukan keberanian KPK untuk benar-benar menuntaskan kasus yang menyeret nama Yakut Cholil Qoumas. Kalian percaya KPK berani sama Yakut? Saya sih enggak. Ucapan itu tentu menambah bumbu kontroversi. Di satu sisi publik menuntut KPK bertindak tegas dan transparan. Tapi, di sisi lain kecurigaan semakin membesar. Apakah kasus ini akan benar-benar dibongkar tuntas? Atau justru tenggelam perlahan, seperti dugaan Gus Umar? Yang jelas, nilai kerugian negara dari dugaan permainan kuota haji ini ditaksir mencapai triliunan rupiah. Jumlah yang fantastis. Apalagi jika dikaitkan dengan ibadah suci yang seharusnya bersih dari praktik kotor korupsi. Kini, semua mata tertuju pada KPK. Akankah lembaga anti rasuah ini berani membongkar sampai ke akar-akarnya? Atau ada tangan-tangan kuat yang mampu mengaburkan kasus ini? Satu hal yang pasti, publik tidak akan tinggal diam. Mereka menanti jawaban, menanti keadilan, dan menanti bukti bahwa hukum benar-benar tegak di negara ini. Dan kita dibikin deg-degan isi percakapan Yakut Qoumas soal dugaan korupsi haji kini jadi perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menyita handphone milik mantan Menteri Agama RI Yakut Cholil Qoumas. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Yakut, Jakarta Timur, Jumat 15 Agustus 2025. Dari penggeledahan, penyidik membawa banyak dokumen. Dan yang paling mengejutkan, ponsel pribadi milik Gus Yakut. Apa yang tersimpan di dalamnya? Pesan singkat, percakapan pribadi, atau mungkin bukti komunikasi tentang kuota haji? KPK memastikan isi handphone akan diekstraksi untuk menelusuri siapa saja yang berkomunikasi dan apa yang dibicarakan Yakut SOR Jungto Pasal 55 KUHP. Artinya, siapapun yang terlibat bisa dijerat hukum. Isi handphone Gus Yakut bisa jadi kunci untuk membongkar siapa saja yang bermain dalam kasus ini. Apakah percakapan di dalamnya akan menyeret nama besar lain? Atau justru kasus ini akan kembali menguap seperti dugaan banyak orang? Satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada KPK dan pada isi ponsel seorang mantan menteri. Bagaimana menurut kalian? Akankah KPK benar-benar berani membuka semua isi ponsel Gus Yakut? Atau ada kekuatan besar yang akan menutupinya? Dan kita dibikin deg-degan isi percakapan Yakut Qoumas soal dugaan korupsi haji kini jadi perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menyita handphone milik mantan Menteri Agama RI Yakut Cholil Qoumas. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Yakut, Jakarta Timur, Jumat 15 Agustus 2025. Dari penggeledahan, penyidik membawa banyak dokumen, dan yang paling mengejutkan, ponsel pribadi milik Gus Yakut. Apa yang tersimpan di dalamnya? Pesan singkat, percakapan pribadi, atau mungkin bukti komunikasi tentang kuota haji? KPK memastikan isi handphone akan diekstraksi untuk menelusuri siapa saja yang berkomunikasi dan apa yang dibicarakan Yakut soal penentuan kuota haji 2023-2024. Dan bukan hanya itu, Gus Yakut kini juga dicekal ke luar negeri. Lewat juru bicaranya,
Yakut mengaku menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan KPK. Ia menegaskan akan mematuhi semua tahapan penyidikan dan meminta masyarakat tidak berspekulasi. Namun, publik justru semakin curiga. Apalagi KPK menyebut nilai kerugian negara dari dugaan korupsi kuota haji ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Ya, angka yang begitu fantastis. Dan semua itu terkait dengan ibadah suci yang seharusnya bersih dari tangan-tangan kotor korupsi. Kini, KPK telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor jungto pasal 55 KUHP. Artinya, siapapun yang terlibat bisa dijerat hukum. Isi handphone Gus Yakut bisa jadi kunci untuk membongkar siapa saja yang bermain dalam kasus ini. Apakah percakapan di dalamnya akan menyeret nama besar lain? Atau justru kasus ini akan kembali menguap seperti dugaan banyak orang? Satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada KPK dan pada isi ponsel seorang mantan menteri. Akankah KPK benar-benar berani membuka semua isi ponsel Gus Yakut? Atau ada kekuatan besar yang akan menutupinya?